Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, barang siapa yang berbicara tidak sesuai dengan bidangnya, maka orang itu ata bihadhil ajaibi, orang tersebut hanya yang keluar dari mulutnya itu menjadi keanihan-keanihan, menjadi lelucon saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiyin, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirahnya, kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini adalah tanggapan kedua untuk yang terhormat seorang lawyer, seorang praktisi hukum, Al-Fatih Lawyer Club, di mana beliau menjelaskan seakan-akan gimana ya, antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran ini tidak sinkron ketika beliau membahas menyaksikan masalah nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang nasab yang dinisbatkan terhadap putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Baik, mari kita langsung ikuti bagaimana penjelasan beliau dan saya akan langsung menanggapinya. Selanjutnya, benarkah Nabi Muhammad menjadi ayahnya Hasan dan Husain? Karena Rasul bersabda, kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah asobah mereka. Pak Lawyer, memang betul bahwa Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain ini memang dinisbatkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun lahir dari anak perempuannya, dari Siti Fatimah. Bahkan Anda lihat kan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di situ dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Sayyidina Hasan dan Husain sebagai ibni, anakku. Lihat ini, ibni hadza sayyidun, anakku ini, yakni Sayyidina Hasan itu adalah sayyid. Kan itu jadi pertanyaannya ke sana, benarkah demikian? Terkait dengan nasab seseorang anak, maka Quran menerangkan bahwa yang bernasab kepada ibunya adalah Nabi Isa ibnu Maryam, karena memang tidak punya ayah. Ini udah gak sinkron. Di satu sisi katanya Rasul bersabda, semua nasab kepada ayahnya kecuali anak-anaknya Fatimah, udah gak sinkron. Karena Quran hanya menjelaskan yang bernasab kepada ibunya hanya Isa ibnu Maryam. Ya Allah, Pak Lawyer, Pak praktisi hukum, mohon maaf, inilah akibatnya jika Anda itu bukan bidang Anda untuk membicarakan masalah agama. Mohon maaf, Anda sebaiknya berbicara masalah hukum. Dan jika Anda berbicara membahas masalah hukum di Indonesia ini, maka itu lebih bermanfaat bagi umat daripada membahas Al-Quran dan hadis, dan itu bukan bidang antum, Pak. Maaf begini ya, alasan Anda, logika Anda seakan-akan itu sudah full, seakan-akan itu sudah tidak terbantahkan bahwa nasab, yang punya nasab seorang perempuan itu hanya Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kok bisa sampean? Ayat itu yang menerangkan bahwa ibunya Nabi Isa yang bernama Siti Maryam yang lahir tanpa melalui perantara basyarun itu dijadikan dalil oleh jenengan, atau dibuat seakan-akan berbenturan antara ayat itu dengan hadisnya Rasulullah yang menerangkan bahwa Siti Fatimah itu anak-anak dari Siti Fatimah itu adalah asobah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa sampean seperti itu? Bahkan di akhir sampean menjelaskan bahwa hanya Al-Quran, hanya Siti Maryam lah yang punya nasab karena memang tidak punya ayah. Nah, sekarang begini Pak Lawyer,
Di dalam hukum di negeri kita ini, ketika orang lahir tanpa melalui proses pernikahan, misalnya hasil kumpul kebo, itu nasabnya ke siapa, Pak Lawyer? Itu nasabnya ke ibunya. Kok bisa ini, kok bertentangan dengan Al-Quran, Pak Lawyer? Kok dinasabnya kok ke ibunya? Kenapa kok tidak ke ayah biologisnya itu, Pak Lawyer? Ya Allah. Jadi misalnya Maryam sekarang, bukan Siti Maryam misalnya, yang berzina itu kemudian lahir. Nah, itu kok ke Maryam nasabnya, bukan ke ayah biologisnya, Pak Lawyer. Seharusnya Anda ikut Al-Quran. Tidak ada pengecualian di Al-Quran itu, ya. Hanya Siti Maryam yang punya nasab. Tidak boleh Maryam sekarang sekalipun lahirnya dari hasil zina itu, karena di Al-Quran tidak dijelaskan kan. Seperti itu, tetap harus terhadap bapaknya, bukan terhadap ibunya. Begitu, Pak Lawyer. Baik, sedikit saya beri pandangan untuk Anda ya, Pak Lawyer. Di Al-Quran ataupun hadis ada kalimat yang namanya umum. Ini ditahsis. Kadang Al-Qurannya umum, yang mentahsis ini adalah hadis. Kadang hadisnya yang umum, yang mentahsis ini adalah Al-Quran. Ada Al-Quran ditahsis dengan Al-Quran, atau hadis ditahsis dengan hadis. Mau contoh bahwa Al-Quran masih lafadznya umum, kemudian ditahsis dengan, atau ditentukan, dikecualikan kalau tidak tahu ditahsis itu, Pak Lawyer ya. Lafadznya masih umum, kemudian dikecualikan dengan hadis, atau hadis lafadznya masih umum, bahkan Al-Quran yang mengecualikan, Pak Lawyer. Baik, saya kasih contoh ini biar Pak Lawyer semakin terbuka ya pikirannya. Ini contohnya, Pak Lawyer. Nah, ini Al-Quran yang ditahsis alias dikecualikan dengan hadis. Ingat, Pak Lawyer, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, maka harus dipotong tangannya. Ini umum, apapun yang dicuri, berapapun nilainya yang dicuri. Hatta kancing satu yang hanya nilainya itu tidak sampai 50 rupiah misalnya, itu tetap harus dipotong tangannya. Tetapi keumuman ayat ini ditahsis, dikecualikan kalau tidak tahu ditahsis sampean oleh hadis Nabi yang berbunyi itu, la qat'a fi aqalla min rub'i dinarin. Kalau yang dicuri masih kurang dari 4 dinar, seperempat dinar, maka tidak usah dipotong. Itu, Pak Lawyer, namanya taksis. Jangan-jangan nanti diarahkan bahwa hadis la qat'a fi aqalla min rub'i dinarin ini tidak sinkron dengan wassariqatu di ayat tersebut. Kenapa? Karena ayatnya umum tanpa pengecualian, kok hadis Rasul itu mengecualikan. Ini berpikirnya, kalau Anda pemikiran lawyer digunakan untuk berpikir di dalam masalah agama, seperti itu ya. Jadi saran saya, kalau Anda bisanya itu masalah hukum, uruslah masalah hukum itu. Berikan kemanfaatan, tebarkan kemanfaatan dengan melalui hukum Anda itu, ke praktisi hukum Anda dengan lawyernya Anda itu. Jangan ikut campur membahas masalah agama Islam.